Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat Ihsanesia Belajar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama Pak Ihsan pada materi video pembelajaran terbaru kelas 5, yaitu tema 5 mengenal ekosistem. Pembahasan kita hari ini akan membahas tentang subtema 1 komponen ekosistem. Walaupun kita belum belajar di sekolah, kita harus terus semangat ya belajar di rumah, karena belajar muatan IPA dari rumah insya Allah akan menjadi lebih mudah. Alur kegiatan belajar kita hari ini yang pertama, persiapan dulu ya. Kita berdoa kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan hingga hari ini. Dan semoga kita senantiasa selalu diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran hari ini. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, setelah kita berdoa, kalian siapkan ya buku tulis, alat tulis, dan buku paket tema 5. Oke, yang kedua, kompetensi dasar. Kita akan mengetahui KD dan tujuan pembelajaran hari ini. Yang ketiga, kegiatan inti, yaitu pembahasan materi subtema 1, tema 5. Dan yang keempat, penutup berisi kesimpulan dan penugasan. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar muatan pelajaran IPA 3.5 yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. KD 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, khususnya tema 5, subtema 1, yang pertama, mengenal ekosistem dan jenis-jenisnya. Kita juga akan bisa mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga, mengetahui daur hidup hewan. Dan yang keempat, kita akan mengetahui penyebab perubahan ekosistem. Pesan Pak Guru, simak video ini dari awal hingga akhir. Jangan kalian skip. Kenapa? Karena kalian akan ketinggalan materi dan informasi yang akan dijelaskan hari ini. Jadi, simak terus sampai tuntas. Oke? Agar kalian mudah menjawab setiap pertanyaan yang akan diberikan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kegiatan inti. Untuk memudahkan kalian mengingat materi hari ini dan untuk kalian mudah menjawab setiap pertanyaan, kalian bisa mencatat informasi penting pada buku tulis. Atau yang kedua, kalian bisa beri garis bawah informasi penting pada teks bacaan sesuai dengan petunjuk halaman yang akan diberikan nanti ya. Kalian bisa beri garis bawah agar kalian mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kalian mudah mencari jawaban. Oke. Yang pertama, mengenal ekosistem. Kalian tahu apa itu ekosistem? Atau kalian baru pertama kali ya mengenal istilah ekosistem? Baik, kita bahas bersama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik yang terdiri dari benda-benda hidup seperti tumbuhan, hewan, pengurai, dan makhluk hidup. Dan yang kedua, komponen abiotik, yaitu komponen yang terdiri atas benda-benda tidak hidup atau non-hayati, seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Bedakan ya antara komponen biotik dan abiotik. Selanjutnya, dalam sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan makhluk hidup. Satuan-satuan makhluk hidup seperti apa? Yang pertama, individu istilahnya, yaitu makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor ikan dan sebatang pohon cemara. Itu individu ya, hanya satu. Yang kedua, populasi. Kumpulan individu sejenis, misal populasi ikan.
Yang ketiga, komunitas. Kumpulan beberapa populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Yang keempat, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Sedangkan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Coba kalian sebutkan komponen biotik dan abiotik pada gambar berikut ini. Oke? Manakah komponen biotik? Dan manakah komponen abiotik? Ingat, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Seperti apa? Produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen karena organisme ini bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Konsumen, organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri karena konsumen ini bergantung pada produsen atau yang memakan produsen. Dan pengurai adalah organisme yang menguraikan organisme yang telah mati. Misal, konsumen ini dimangsa oleh singa, lalu mati, tulang belulangnya akan membusuk. Dan pembusukannya ini akan diurai oleh pengurai, sehingga bisa menyuburkan produsen. Begitu seterusnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda tidak hidup atau non-hayati seperti cahaya, udara, air, dan tanah. Bisa ya kalian membedakan antara komponen biotik dan abiotik. Kita lanjutkan. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem yang ada di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang berbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya padang rumput, gurun, hutan hujan tropis. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Sawah dibuat untuk kebutuhan hidup manusia, waduk dibuat oleh manusia, kebun dan kolam dibuat juga oleh manusia. Bisa kalian beri garis bawah buku paket halaman 13 sampai 15 seperti yang Bapak berikan di video ini ya. Jenis-jenis ekosistem alami. Contoh yang Bapak berikan hanya 3. Kalian bisa lihat pada buku paket halaman 13 sampai 15 ya. Contoh ekosistem lainnya. Ada sabana dan ada juga gurun. Nah, contoh yang Bapak berikan yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini ditentukan oleh tingkat curah hujan dan iklim. Nah, komponen biotik yang tumbuh seperti rotan, anggrek, kera, burung, badak, harimau ada pada ekosistem ini. Nah, kedua, ekosistem taiga. Suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Tumbuhan pada ekosistem ini biasanya cemara dan pinus yang ciri-ciri daunnya berbentuk jarum ya. Hewan yang hidup pada ekosistem ini beruang kutub dan ajak. Ketiga, ekosistem tundra. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak tanaman tidak bisa hidup karena tanahnya beku sepanjang tahun. Hanya jenis rumput yang bisa bertahan. Pada musim panas, beberapa burung bersarang seperti angsa dan bebek. Beri garis bawah halaman 13 sampai 15 sesuai dengan video yang Bapak berikan ini ya penjelasannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, buku paket halaman 16 sampai 18. Salah satu komponen ekosistem berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pemakan tumbuhan atau herbivore.
Yang kedua, pemakan hewan lain atau pemakan daging yang disebut karnivor. Yang ketiga, pemakan segala. Apa saja yang dimakan? Tumbuhan dan juga daging yang disebut omnivor. Kita bahas yang pertama, herbivore. Herbivore merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya, sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Ada jenis burung pemakan tumbuhan, seperti burung kolibri yang memakan nektar atau madu pada bunga. Yang kedua, burung pipit yang memakan biji padi, yang termasuk juga hewan herbivore. Hewan pemakan tumbuhan biasanya memiliki gigi geraham yang kuat untuk mengunyah makanannya. Di depan gigi geraham terdapat gigi seri yang tajam untuk merobek dedaunan. Kita bisa lihat pada gambar ini adalah contoh tulang pada bison. Nah, giginya ya, ini gigi geraham. Dan gigi serinya bagian depan untuk merobek dedaunan. Anak-anak, bagaimana nih jika musim kemarau? Sulit didapat rumputnya. Nah, biasanya peternak atau petani yang memiliki hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau menanam palawija. Jadi, pada musim kemarau, palawija bisa membantu untuk kelangsungan hidup herbivore. Karena apa? Dari singkong dan daunnya atau umbi-umbian bisa dimakan oleh hewan herbivore seperti sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Jadi mudah ya, walaupun musim kemarau mereka masih bisa memakan singkong dan umbi-umbian. Dua, karnivor. Hewan memakan hewan lain atau hewan ini makan daging. Contohnya harimau, singa, kucing, buaya. Ada juga jenis reptil, ya, dan juga amfibi seperti katak yang menggunakan lidahnya yang panjang untuk merenggut mangsa, ya. Nah, hewan tersebut berburu ayam, kelinci atau lainnya untuk dimangsa nih. Ada juga jenis burung, burung elang, burung hantu, juga termasuk karnivor. Karena burung elang dan burung hantu memiliki cakar yang kuat dan tajam, aruh melengkung dan penglihatannya yang tajam. Hewan karnivor memiliki gigi taring dan gigi geraham yang sangat tajam keduanya. Gigi tersebut untuk apa bergunanya? Untuk mengunyah daging dan tulang yang dimakan. Gigi taring misalnya untuk mencabik-cabik daging mangsa. Ya. Dan kuku yang panjang serta runcing berfungsi untuk menerkam mangsa. Jadi inilah tulang karnivor. Ada gigi taring dan gigi geraham. Omnivor. Omnivor adalah hewan pemakan segala. Segalanya apa saja? Tumbuhan dan juga hewan lain. Contoh hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain yaitu tikus, ayam, beruang, dan bebek. Ini adalah contoh tulang pada gigi beruang, memiliki taring dan gigi geraham. Hewan omnivor. Selanjutnya, daur hidup hewan. Seluruh makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan perubahan bentuk. Dalam tahap perkembangan hewan disebut metamorfosis. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Perubahan bentuk dalam tahap perkembangan hewan. Metamorfosis ada yang mengalaminya dan tidak ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis biasanya dialami oleh serangga dan katak. Biasanya metamorfosis ini dibedakan menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang pertama metamorfosis sempurna. Apa itu? Perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap fasenya. Pada setiap tahapannya, hewan ini mengalami perubahan bentuk. Disebut metamorfosis sempurna. Contohnya apa sih yang sempurna itu metamorfosisnya hewannya? Kupu-kupu dan katak. Buku paket halaman 43
sampai 48. Kalian bisa lihat ya, dan beri garis bawah. Mari sama-sama kita lihat perubahan hewan, kupu-kupu, dan katak ketika mengalami metamorfosis. Daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini bergerak aktif ya untuk mencari makanan. Mereka memakan dedaunan. Ketika makanan sudah cukup, ulat akan berubah menjadi pupa. Nah, ini pupa. Apa itu pupa? Kepompong. Pupa tidak bergerak tapi melekat pada batang pohon. Pupa adalah masa istirahat untuk menuju atau menjadi kupu-kupu dewasa selama 12 hari. Setelah cukup waktu, pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu kupu-kupu dewasa menelurkan pada ranting atau daun. Inilah kupu-kupu. Selanjutnya, katak. Nah, fase ini adalah fase berudu atau kecebong. Setelah 10 hari, telur menetas menjadi berudu yang menapas dengan insang. Lalu kemudian berubah menjadi katak kecil, ya, umur 8 minggu. Dan setelah 12 minggu, nah, jadi katak dewasa. Seperti itu ya, metamorfosis pada kupu-kupu dan katak. Selanjutnya, daur hidup hewan. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda pada setiap tahapannya. Jadi setiap tahapannya itu tidak berbeda. Beda dengan metamorfosis sempurna, setiap tahapannya itu mengalami perubahan. Kalau yang ini tidak mengalami perubahan, hanya misalnya telur kecoa ya, lalu menjadi nimfa atau kecoa kecil, lalu menjadi kecoa dewasa. Begitupun capung, dari telur nimfa lalu menjadi imago atau capung. Sudah bisa membedakan anak-anak antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Ya, perbedaannya pada tahap perubahan setiap fase atau bentuknya ya. Kita lanjutkan. Yang kedua. Nah, tidak semua hewan mengalami metamorfosis. Ada juga perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti ikan, kadal, ada kucing, ada ayam, dan lain-lain. Nah, misalkan pada kadal ini dari telur menetas menjadi kadal kecil dan menjadi kadal dewasa. Begitupun pada daur hidup ikan, dari telur menjadi anak ikan, menjadi ikan dewasa. Nah, pada tahapan kucing juga tidak mengalami metamorfosis, karena dari anak kucing yang masih muda berubah menjadi kucing muda, tumbuh menjadi kucing dewasa, dari kucing dewasa akan melahirkan anak kucing lagi. Begitu seterusnya daur hidup ya pada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Oke anak-anak, nah, tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu penyebab perubahan ekosistem. Penyebabnya apa saja ya? Mari kita sama-sama bahas. Ekosistem mengalami perubahan. Misalnya pada musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air. Yang pasti tanamannya akan tumbuh subur ya. Kemudian hewan-hewan yang seperti tikus tanah akan banyak mendapatkan makanan. Mereka menjadi berkembang biak dan bertambah banyak. Tetapi pada musim kemarau, air tanah di kebun tersebut pastinya akan berkurang. Tanamannya pun tumbuhnya akan lambat. Keadaan ini akan mengakibatkan penurunan populasi tikus tanah yang memakan tanaman tersebut. Akibatnya, populasi ular tanah yang akan memangsa tikus tersebut juga ikut berkurang. Nah, pada keadaan alamiah di atas, secara umum, penyebab terganggunya keseimbangan ekosistem atau lingkungan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Faktor alam contohnya gempa bumi, kebakaran hutan karena cuaca panas, banjir, longsor, bahkan gunung meletus yang
juga menjadi penyebab perubahan ekosistemnya. Nah, kemudian faktor manusia. Faktor manusia juga sangat memengaruhi perubahan ekosistem. Misalnya penebangan hutan secara liar, di mana habitat atau tempat tinggal hewan tersebut di hutan terganggu karena ulah manusia. Perburuan hewan mengakibatkan populasi hewan menurun. Yang ketiga, pembuangan sampah dan limbah sembarangan yang mengganggu ekosistem air dan tanah. Jadi inilah penyebab utama perubahan ekosistem. Baik anak-anak, kesimpulan materi tema 5 subtema 1 hari ini. Jadi makhluk hidup dengan lingkungannya saling memiliki keterkaitan. Sebuah ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sebuah lingkungan terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Berdasarkan fungsi dan perannya, dalam ekosistem komponen biotik dikelompokkan menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Berdasarkan makanannya, hewan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu herbivore, pemakan tumbuhan, karnivore, pemakan hewan lain, dan omnivore, pemakan hewan lain dan juga makan tumbuhan. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ekosistem dapat mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menyerap ya kesimpulan dari materi hari ini. Penugasan dan prakarya. Nah, ini untuk mengukur kemampuan kalian setelah kalian menyimak video pembelajaran ini ya anak-anak. Yang pertama, tugas kalian adalah kalian mengerjakan latihan akhir subtema 1 ya. Mulai halaman 63 sampai halaman 67. Jawabannya kalian tulis di buku tulis. Ya, jawabannya tulis di buku tulis karena tema 5 ini soal dan pertanyaannya sangat banyak. Misalnya bagian A, halaman 63 sampai 64, nomor soalnya 1 sampai 15. Halaman 66, nomor soal 1 sampai 5. Halaman 67, nomor soal 1 sampai 5. Totalnya 25 soal. Kalian bisa jawab di buku tulis jawabannya saja. Begitupun prakaryanya, kalian akan Bapak minta untuk membuat gambar daur hidup lalat. Berikut penjelasan perkembangan hidupnya. Dan termasuk jenis metamorfosis apa ya lalat tersebut. Kerjakan di buku tulis dengan rapi gambarnya. Boleh kalian warnai juga ya. Bapak tunggu dan ingat jangan sampai salah ya mengirim tugasnya. Oke. Alhamdulillah seluruh kegiatan pelajaran hari ini telah kita bahas bersama-sama. Semoga bermanfaat dan memudahkan kalian untuk menjawab setiap pertanyaan yang telah Bapak berikan. Dan yang pastinya ilmu kita bertambah ya, wawasan kita juga bertambah setelah menyimak video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada video pembelajaran tema 5 subtema 2 berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar muatan IPA dari rumah, insya Allah menjadi lebih mudah.